Salam para talenta prima, selamat bergabung di Massive Open Online Course Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di level eksekutif ini, barang milik negara tidak lagi sekadar entitas fisik yang dicatat secara administratif. Barang milik negara adalah portofolio publik bernilai strategis yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan tata kelola korporasi yang kompleks. Bagaimana kita mentransformasi pengelolaan aset masif ini untuk menciptakan nilai tambah di tengah dinamika global? Inilah ranah kepemimpinan strategis Anda. Tujuan video. Dalam ruang diskursus level eksekutif ini, kita akan mengeksplorasi perumusan kebijakan strategis yang berbasis standar International Organization for Standardization 55000. Kita akan membedah kualitas neraca melalui standar akuntansi pemerintahan dan revaluasi aset. Memimpin transformasi digital barang milik negara menggunakan teknologi cerdas, serta menerapkan prinsip kepemimpinan adaptif dan environmental, social, and governance. Standar internasional dan kebijakan strategis. Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana perumusan kebijakan strategis barang milik negara harus selaras dengan agenda pembangunan nasional dan standar global. Fokus utama pada level eksekutif adalah menggeser paradigma dari sekedar pengelolaan operasional menjadi formulasi strategi aset makro. International Organization for Standardization 55000 menggunakan standar global sebagai kerangka kerja manajemen aset untuk memastikan efisiensi dan nilai jangka panjang. International Public Sector Accounting Standards merujuk pada standar akuntansi sektor publik internasional guna menyelaraskan kebijakan domestik dengan praktik terbaik dunia. Barang milik negara menciptakan kebijakan aset negara yang tajam, akuntabel, dan berdaya saing global. Akuntansi SAP, standar akuntansi pemerintah, dan revaluasi neraca. Berlanjut ke pilar kedua, kualitas penyajian barang milik negara dalam laporan keuangan adalah cerminan langsung dari akuntabilitas kita di mata publik dan badan pemeriksa keuangan. Kesehatan fiskal instansi tercermin dari kualitas penyajian aset di dalam neraca keuangan. Standar akuntansi pemerintahan, implementasi akuntansi berbasis akrual yang disiplin untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan. Akuntabilitas melakukan penyusutan aset secara presisi dan program revaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban tingkat tinggi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menggunakan skema kreatif untuk revitalisasi fasilitas seperti kantor keimigrasian tanpa membebani anggaran negara secara langsung. Transformasi digital, Geographic Information System, Artificial Intelligence. Memasuki era disrupsi, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kita sebagai pemimpin strategis berperan sebagai arsitek transformasi yang mampu mengubah data menjadi kebijakan. Geographic Information System, pemanfaatan sistem informasi geografis untuk memetakan aset secara spasial guna visualisasi data yang lebih presisi. Artificial Intelligence, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk analitik prediktif seperti memprediksi jadwal pemeliharaan aset sebelum terjadi kerusakan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik berevolusi dari sekedar pencatatan digital menuju ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi secara nasional. Kepemimpinan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, dan environmental, social, dan governance. Terakhir, sebagai pemimpin di tengah kondisi dunia yang penuh volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, kita dituntut menjadi pemimpin yang adaptif dan bertanggung jawab. Kita adalah garda terdepan dalam menjaga transparansi dan efisiensi di tengah dinamisnya regulasi. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kemampuan pemimpin dalam melakukan sense making atau membaca pola dari sinyal yang tidak menentu dan kompleks. Environmental, social, dan governance. Mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik dalam setiap kebijakan pengelolaan aset. Unit pelaksana teknis
memastikan pimpinan satuan kerja di tingkat daerah memiliki keberanian strategis dalam melakukan relokasi sumber daya demi masa depan institusi. Mari kita rumuskan kebijakan strategis ini demi pengelolaan aset negara yang bergaya guna dan berkelanjutan. Sudahkah kebijakan kita melampaui rutinitas operasional dan berpijak pada standar International Organization for Standardization 55.000? Inilah saatnya memperkuat akuntabilitas neraca melalui standar akuntansi pemerintahan yang presisi. Sebagai arsitek transformasi, mari kita integrasikan Geographic Information System dan Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan. Jangan biarkan data hanya menjadi catatan, namun ubahlah menjadi instrumen ekonomi yang progresif. Di era penuh ketidakpastian ini, siapkah Anda mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola di setiap terobosan? Mari kita uji intuisi strategis Anda dengan sebuah dilema. Di tengah keterbatasan anggaran, apakah Anda akan terus menanggung beban pemeliharaan atas aset bangunan yang tidak produktif? Atau Anda akan mengambil opsi aset recycling, melepaskan aset lama tersebut guna membiayai modernisasi infrastruktur yang jauh lebih strategis? Sebagai pemimpin di era VUCA, tidak ada jawaban mekanis. Keputusan ini membutuhkan sense making, keberanian membaca pola dari sinyal ambigu, dan mengorkestrasi relokasi sumber daya demi mengamankan masa depan institusi. Para talenta prima, mari teguhkan visi strategis kita. Pertama, optimalkan aset sesuai standar International Organization for Standardization 55.000 dan jaga kualitas neraca berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 07. Kedua, akselerasikan transformasi digital melalui Geographic Information System dan Artificial Intelligence untuk mengubah aset pasif menjadi instrumen ekonomi yang progresif dan berdaya saing. Ketiga, jadikan prinsip environmental, social, dan governance sebagai roh setiap kebijakan Anda. Di tengah dunia yang penuh gejolak dan ketidakpastian, tetaplah adaptif tanpa sedikit pun kehilangan integritas. Wujudkan pengelolaan aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berdaya, guna, serta berkelanjutan. Prima, bangga melayani bangsa.